Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi dan sharing-sharing kepada Anda semua. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada Anda semua. Bumi yang kita diami ini merupakan salah satu dari sekian banyak planet di alam semesta. Dan kalau kita bahas dari segi tata surya, maka bumi kita ini merupakan satu-satunya planet yang layak untuk dihuni oleh kehidupan. Di mana planet bumi itu dari dulu hingga sekarang mengalami banyak perubahan-perubahan. Entah itu perubahan iklim, kemudian perubahan-perubahan yang lain. Dari waktu ke waktu banyak sekali teori-teori yang mengatakan tentang keadaan bumi itu sendiri. Dalam hal ini adalah bentuk bumi. Salah satu yang paling fenomenal atau yang paling banyak dibicarakan adalah bentuk bumi itu sendiri. Di mana ada dua kubu yang mengatakan bahwa bumi itu datar, kemudian bumi itu bulat. Di zaman yang sudah serba canggih, zaman yang sudah serba modern seperti sekarang, masih banyak orang-orang yang percaya bahwa bumi itu tidak bulat tetapi datar, atau yang sering disebut dengan kaum flat earth. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini, sampai detik ini banyak sekali orang-orang yang masih percaya dengan teori bahwa bumi itu datar, bukan bulat. Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk Anda yang percaya bumi bulat, silahkan jangan skip videonya. Untuk Anda yang percaya bumi datar, silahkan kita diskusikan lebih lanjut. Ayo kita putar dulu intronya. Berbicara tentang planet bumi tentu sangat menarik untuk kita bahas. Karena planet bumi yang kita diami ini, yang kita tinggali sekarang ini adalah salah satu planet dari sekian banyak sebaran-sebaran planet yang ada di jagat raya yang maha luas. Kemudian kalau kita tarik dari segi tata surya, maka planet bumi kita ini merupakan satu-satunya planet yang memungkinkan untuk terjadinya proses kehidupan. Ada drama kesedihan, drama kesenangan, semua ada di planet bumi. Kalau di planet-planet yang lain masih belum diketahui apakah memungkinkan untuk terjadinya kehidupan atau tidak. Yang paling mendekati adalah planet Mars. Karena konon katanya menurut beberapa penelitian ilmiah, planet Mars itu memungkinkan untuk terjadinya kehidupan. Tetapi pada episode kali ini kita tidak akan membahas tentang planet-planet yang lain, kita akan membahas terfokus kepada planet bumi, khususnya adalah bentuk dari planet bumi tersebut. Sejak dulu hingga sekarang, banyak manusia yang beranggapan bahwa bumi itu memiliki dua bentuk. Tentunya ini menjadi perdebatan hingga saat ini, hingga di zaman modern sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu tidak bulat, tetapi berbentuk datar, atau yang disebut dengan flat earth. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu memang bulat seperti bola atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan berbentuk elips. Jadi agak lonjong sedikit. Apakah ini memang benar bumi itu datar atau bulat? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Dan masih banyak kaum flat earth yang percaya bahwa bumi itu datar, tidak bulat. Nah, kita akan bahas dari mana asal usul anggapan bahwa bumi itu bulat. Ya, kita akan bahas ini dulu secara ringkas. Jadi bumi itu dianggap bahwa bumi itu adalah salah satu planet yang tersebar di jagat raya, kemudian ada di sistem tata surya kita. Seorang filsuf dari Yunani yang sangat terkenal yang bernama Aristoteles beranggapan bahwa memang bumi itu berbentuk bulat. Jadi bumi itu tidak datar. Kenapa bisa demikian? Karena beliau mengamati, melakukan sebuah eksperimen-eksperimen yang sangat
fundamental pada waktu itu, sehingga data-data yang beliau himpun atau yang beliau kumpulkan membuktikan bahwa bumi itu tidak datar tetapi berbentuk seperti lingkaran atau berbentuk bulat. Kemudian bumi yang kita diami sekarang ini, kalau kita lihat dari luar angkasa, itu membuktikan bahwa memang bumi itu tidak datar tetapi merupakan sebuah lonjongan atau berbentuk elips. Salah satu bukti kalau bumi itu datar adalah yang pertama tentu adanya gravitasi. Kemudian yang kedua, kalau bumi itu berbentuk bulat, bukti yang kedua adalah adanya lapisan-lapisan ozon atau adanya atmosfer bumi, kemudian adanya perbedaan waktu, kemudian adanya pergantian malam dan siang, kemudian ada pergantian musim dan seterusnya. Sehingga itu membuktikan bahwa bumi kita ini adalah bulat, tidak datar. Tetapi yang menariknya adalah masih banyak kaum-kaum flat earth yang percaya bahwa bumi itu ya sebenarnya tidak bulat, bumi itu datar. Nah, anggapan bahwa bumi itu datar sebetulnya sudah ada sebelum anggapan bahwa bumi itu bulat. Jadi jauh sebelum Aristoteles melakukan kajian-kajian ilmiah atau kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah yang membuktikan bumi itu bulat, jauh sebelum itu sudah berkembang bahwa anggapan bumi itu memang datar, tidak bulat. Jauh sebelum itu ada salah satu bangsa Mesir kuno yang mengatakan bahwa bumi itu dulunya ditutupi oleh atau dilindungi oleh Dewa Nut atau Dewa Nat, di mana pada siang hari Dewa Nut itu ada di tangannya, kemudian ketika sore hari ada di kakinya. Jadi bumi yang seperti ini yang flat itu ditiduri oleh Dewa Nut itu. Kemudian ketika pagi matahari terbit dari tangan Dewa Nut, kemudian ketika sore hari matahari tenggelam ke kaki dari Dewa Nut itu. Itu kalau perkembangan menurut peradaban Mesir kuno. Sehingga itu sampai beratus-ratus tahun kemudian hingga zaman Aristoteles atau peradaban Yunani kuno. Sebelum Masehi tentunya, jauh sebelum Masehi. Lalu kemudian menurut kaum flat earth, bumi itu datar. Kenapa? Karena di atas bumi itu ditutupi oleh es. Jadi sekeliling bumi sebenarnya ditutupi oleh es. Dan di bawah bumi yang datar itu terdapat bebatuan. Tetapi masih banyak orang-orang yang percaya bahwa di bawah bumi itu masih menjadi misteri. Apakah ada batu atau ada sesuatu yang lain yang menopang bumi itu. Kalau memang bumi itu berbentuk datar atau flat. Nah, menariknya adalah hingga saat ini, hingga abad ke-21 ini masih banyak masyarakat-masyarakat di sana, di luar sana yang mempercayai bahwa bumi itu tidak bulat tetapi datar. Dan perdebatan-perdebatan antara kaum pembela flat earth dengan kaum pembela bumi itu bulat sampai sekarang masih terus bertebaran. Jadi bumi itu jauh sebelum ada ungkapan datar kemudian bulat, ada juga konspirasi atau teori-teori yang mengatakan seperti heliosentris dan geosentris, di mana kalau heliosentris itu bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian berkembang lagi menjadi geosentris. Geosentris itu adalah bumi sebagai pusat tata surya, jadi matahari yang mengelilingi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita asumsikan dengan bukti-bukti ilmiah, maka timbul pertanyaan. Jadi kalau memang bumi itu datar, maka berarti pergantian siang dan malam itu kan menjadi lebih tidak apa ya, lebih membingungkan karena kan bumi datar. Jadi bagaimana dengan pergantian siang dan malam? Lalu kemudian bagaimana dengan atmosfer bumi? Kalau memang bumi datar berarti atmosfer tidak ada, kan begitu. Saya sekali lagi bukan mendukung bumi itu bulat, tetapi juga saya tidak mendukung flat earth. Saya ada di tengah-tengah. Jadi saya netral. Karena memang kan banyak sekali orang-orang yang sampai saat ini masih belum percaya benarkah NASA itu bisa sampai ke bulan, menancapkan bendera ke bulan. Itu kan masih belum ada yang percaya sampai saat ini. Ya, di sebagian kasus juga ada yang percaya bahwa NASA memang berhasil
mendaratkan kakinya Neil Armstrong di bulan pada waktu itu. Nah, kita kembali kepada permasalahan bumi datar atau bulat. Jadi kalau bumi itu misalkan berbentuk datar, ya tidak ada ya yang namanya atmosfer bumi, kemudian gravitasi bumi. Karena kan bumi itu ada lapisan-lapisannya, ada atmosfer, ada ionosfer, ada stratosfer, dan seterusnya. Sedangkan kalau bumi itu bulat, bumi itu datar, terus bagaimana dengan lapisan-lapisannya? Karena kan kalau kita mengetahui kalau bumi itu bulat, seharusnya kita itu kan berjalan melengkung begini, berjalan melengkung. Ya, berbeda halnya dengan kalau bumi itu datar. Jadi mereka datar berjalan lurus saja atau jalan menyamping atau kemana, ke belakang entah ke depan, mereka kan lurus saja, tidak menemukan tanjakan dan seterusnya. Sedangkan kalau bumi itu berbentuk elips atau berbentuk lengkungan, ya seharusnya banyak sekali tanjakan atau turunan yang terdapat di permukaan bumi. Barangkali ini hanya asumsi saja ya. Jadi barangkali bumi itu memang di luarnya berbentuk bulat, tetapi di permukaan dalamnya itu datar, kan begitu. Karena kalau dilihat dari ruang angkasa, itu adalah salah satu bukti yang nyata bumi itu tidak datar, tetapi memang agak berbentuk lonjong atau elips. Sehingga sampai saat ini pun kaum yang membela flat earth masih terus bertahan, karena memang penginderaan jarak jauh yang dilakukan oleh NASA atau yang dilakukan oleh teknologi-teknologi robot yang sekarang sedang berkembang itu kan ada distorsi, entah ada distorsi ataupun ada unsur konspirasi di balik semua itu. Tetapi yang jelas jika bumi itu berbentuk bulat, ya kita sudah mengetahui pergantian siang dan malam, dan ada lagi beberapa bukti ilmiah lainnya. Tetapi yang jelas bahwa jauh sebelum ada ungkapan, ada anggapan bahwa bumi itu bulat, jauh sebelum itu terdapat sebuah anggapan yang berkembang di masyarakat kuno bahwa bumi itu berbentuk datar atau flat earth. Sehingga saya kembalikan lagi kepada para pemirsa, apakah Anda percaya dengan konsep bumi datar atau konsep bumi bulat, ataukah memang semua informasi yang kita tahu sekarang memang benar-benar sudah ilmiah atau sudah terbukti? Siapa yang tahu kan, karena kita belum melihat secara pasti. Tapi yang jelas hingga saat ini banyak sekali pendukung flat earth di dunia yang masih bersikukuh bahwa bumi itu sebenarnya tidak bulat, tetapi berbentuk datar dengan permukaan es yang ada di sekelilingnya. Kemudian di bawah bumi itu terdapat bebatuan. Dan di bawah bebatuan itu masih menjadi misteri hingga sekarang apa yang ada di bawahnya. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Dan kalau ada koreksi silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.